kami harus berbaur. Karena sosial budaya kemasyarakatan ini penguatan budaya juga. Masyarakat adat kami harus perhatikan. Kami harus lihat saudara-saudara kami yang memiliki adat yang begitu banyak dan beragam di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan kita. Kami juga akan meneliti dan mendorong untuk menjaga cagar budaya. Begitu juga kebetulan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebelum 6 agama itu hadir di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia, lebih dahulu kepercayaan leluhur sudah ada sejak bumi ini diciptakan. Jadi saya dengar-dengar ama inai kakai bahwa kami sudah menganut agama Katolik. Kami datang di sini bukan mempengaruhi, tetapi pemerintah telah membuat peluang kepada penghayat kepercayaan yang selama ini tidak pernah terakomodir setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 tahun 2016, penghayat kepercayaan bebas melakukan. Karena Undang-Undang Dasar 45, filosofi undang-undang yang tertinggi di negeri kita, falsafahnya ada di Pancasila, pasal 28, pasal 29, itu memberikan kita kebebasan untuk beragama dan menganut kepercayaan. Tidak ada pemaksaan di sini. Bapak, ama, ina, kai, mau silakan, mau pindah agama, bukan berarti pindah, tetapi leluhur itu ada. Yang tidak sadar kita selalu ucapkan syukur seperti barusan kami diajarkan makan, ini sangat filosofi yang sangat tinggi. Sebelum kami memakan, harus berikan ke bumi. Karena ini dari alam, harus kembali ke alam. Ini yang filosofi yang sangat tinggi yang ada di daerah kita ini. Terima kasih. Amae, ama, ina, kae. Jadi kami sudah beberapa tempat hadir di seluruh negara Republik Indonesia ini. Perjuangan penghayat kepercayaan itu bukanlah semudah seperti yang terjadi sekarang ini. Dominasinya karena kita butuh legalitas. KTP dulu, begitu dikatakan penghayat kepercayaan itu agama kosong. Resikonya apa? Pada saat dia memilih pekerjaan, dia tidak ditolak. Agama mana ini? Pada saat dia bersekolah, dia ditolak. Tidak ada penyediaan untuk agama kosong. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ini perjuangan dari saudara-saudara kita penghayat. Maka ada revisi terhadap Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang sistem kependudukan. Mungkin Pak Kepala Desa, Pak Camat memahami ini. Karena sistem kependudukan itu hanya mengatur 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Di mana penghayat kepercayaan mempunyai peluang? Di sinilah putusan MK ini. Tetapi bukan berarti kita harus merubah agama menjadi kepercayaan. Tidak. Karena pemersatu daripada negara kita ini adalah kepercayaan kepada leluhur. Seberapa kuat rongrongan dari pemerintah, dari narasi-narasi di atas untuk menghancurkan negara kita. Karena kita budaya, penguatan budaya yang sangat kuat, kepercayaan yang sangat kuat, tidak bisa tergoyahkan. Inilah suatu keberuntungan kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita diberikan satu pemahaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, walaupun dia berbeda penyebutannya. Kalau di Sumatera Utara itu namanya Parmalin. Kalau di Jawa ada Kejawen. Di sini ada lagi yang di Neno Wulan ya, yang ada di Keva Menano di sini Rawulan. Maaf. Ya, Ero Wulan Watu Tanu. Berbagai-bagai kalimat dan pengucapan, tetapi tujuannya sama, menciptakan ritual doa kepada Sang Pencipta dan pemilik bumi. Inilah yang menjadi filosofi dasar daripada penghayat kepercayaan. Saya rasa
Ama, Ina, Kai bersyukur bahwa kita punya pegangan yang sangat kuat. Kalaupun nanti kita harus mendorong, kalau kita punya organisasi ini dibentuk menjadi legalitas yang kuat, ini sangat baik. Kenapa? Tidak selalu kita melakukan ritual, tetapi organisasi sebagai budaya adat. Ini perlu dilegalisasikan. Jangan sampai, karena ada perbedaan antara penghayat kepercayaan dan agama, jangan sampai kita dianggapnya penodaan agama. Ini yang kita harus jaga bersama. Jadi tentu dibuat legalitas dimulai dari Pak Camat sampai Kesbangpol, itu kalau di sini Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dicatatkan itu. Kepentingannya apa? Pada saat kita melakukan ritual, karena kita sudah sah sebagai organisasi yang resmi, kita bisa mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau belum resmi, pemerintah bingung untuk mengeluarkan anggarannya. Karena anggaran setiap uang negara itu adalah uang rakyat. Setiap yang rupiah yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi kami terima kasih Ama, Ina, Kai. Kami telah diterima dengan baik. Semoga selanjutnya jangan hanya Direktur B saja yang datang. Mungkin dengan rekan-rekan wartawan ini bisa menyuarakan melalui media sosial, baik melalui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, agar Bapak Presiden kita berkenan berkunjung. Itu doa kita bersama. Saya yakin mungkin Bapak Presiden mungkin belum tahu di sini. Karena Miangas saja sudah datang, beliau sudah cuci muka di Miangas. Pada saat cuci muka di Miangas, wartawan tanya, "Bapak, itu air laut asin kah?" "Coba Jo," katanya. Coba sendiri maksudnya. Nah itu maksudnya apa? Beliau itu mempunyai nilai luhur, kepercayaan kepada bumi dipijak, kepada hasil alam yang dipijak, dan mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan. Sehingga beliau masuk kepada fondasi. Sebagaimana cita-cita Bapak Presiden, ada 9 cita-cita Bapak Presiden. Salah satunya adalah nawacita, yang dikenal dengan nawacita ketiga. Bapak Presiden berkeinginan pembangunan itu dimulai dari desa-desa pelosok. Maka betul-betul Pak Camat mendukung agar kades-kades ini mendapat anggaran yang cukup signifikan untuk dana desa. Tentunya sebagai anak desa, sebagai pejabat desa, harus mempertanggungjawabkan pembangunan itu semaksimal mungkin. Karena bumi yang kita pijak, disitulah kita lahir. Bagaimana kalau kita membuat perbuatan tercela? Kita akan dianiaya lahir batin oleh saudara-saudara kita yang di sekelilingnya. Ini saya lihat tadi, saya tanya, ini listrik apa? Tenaga surya, mohon maaf. Tapi surga juga itu punya Tuhan toh. Kalau jaksa tidak mau kalah. Kalau kata orang Manado, bagus sedo. Bercanda. Jadi ini suatu kekayaan yang luar biasa. Banyak daerah terpencil tidak tersentuh sama sekali. Ini jalan, ya puji Tuhan, sudah ada jalan baik, ada sinar dari listrik. Hanya ada, saya bilang ada yang kurang dari Pak Camat. Tolong Pak Camat tanya ke kabupaten. Karena uang kita bayar listrik itu ada potongan untuk penerangan jalan umum. Itu diterima oleh PLN, penerangan jalan umumnya diserahkan ke Pemda. Nggak tahu dinas apa yang mengelola. Pak Camat minta, itu hak kita. Agar jalan-jalan kita terang. Jadi tidak kegelapan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Ini saya nama Ricardo Sitinjak. Begitu saya bilang, itu bapak apa? Ama. Kalau ibu apa? Ina. Itu bahasa Batak bapak itu ama. Di bahasa Bataknya. Bahasa Bataknya ibu itu Ina. Berarti kita satu saudara. Saya terkejut. Ini asli. Kalau bapak tanya orang Batak, apa arti bapak? Bahasa Bataknya, pasti dia balik bilang ama. Kalau ibu apa? Ina. Tidak ada bedanya.
Nah, pada kesempatan ini hadir mendampingi saya dari Direktorat B ini Pak Sarir. Ini Kasubdit Pengawasan Aliran Kepercayaan, Aliran Keagamaan, dan juga penodaan agama. Kemudian juga Pak Bambang ini kasihnya, kasih pakem disingkatnya. Terus kami ada Satgas Intelijen, yaitu Pak Wahyuto dan Pak Vanil. Dan ada wanita cantik mana? Oh, Pak Farah, ini sekretaris. Ini perempuan tapi jiwa laki-laki. Dia bilang ombak besar, mari Jo katanya. Kita coba. Kemudian kami didampingi oleh Pak Asintel. Ini Pak Asintel, mantan Kepala Kejaksaan Negeri di Larantuka. Jadi sudah tidak asing terhadap budaya-budaya di sini. Beserta stafnya dari Kasih E ya, Kasih E, Intelijen. Dan tidak kalah pentingnya kita bersyukur. Kita ada anggota baru. Ini Pak Kajari Sika yang baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Jadi kami datang ke sini, beliau juga baru datang ke sini. Jadi bersyukur kita bisa bertemu keluarga besar ini. Dan rombongan dari tentunya dari Kejaksaan Negeri Sika. Kami berharap tali persaudaraan kita ini tetap mengikat, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Baik, ama ina kayari. Ya. Mohon maaf karena saya jadi warga ini baru tadi. Jadi yang paling utama saat ini jelang di 2024 ini banyak sekali pesta demokrasi yang akan berjalan. Oleh karena itu kita satu darah, jangan sampai terpecah. Jangan mau digesek-gesek sama siapapun juga. Karena ama ina ini punya hak untuk memilih. Silakan memberikan pendapatnya masing-masing. Silakan para calon pilkada kah atau presiden kah atau kepala desa sekalipun kita bisa menilai kinerjanya. Karena hidup saat ini tidak lagi bisa didustai. Kita sudah punya handphone smart. Kita bisa lihat kinerja mereka, latar belakang mereka bagaimana. Yang terpenting menjelang ini pasti suasananya panas. Maka kami datang berkenaan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah dilegalisasikan oleh pemerintah. Jangan terjadi bersinggungan. Apapun keinginan ama ina KTP dengan agama apapun juga, dengan melakukan penghayatan kepercayaan bagaimanapun caranya, itu hak kita. Oleh karena itu kita harus bisa menghargai masing-masing. Jangan sampai muncul nanti kalimat, wah ini penodaan agama. Ini repot. Kalau sudah berbicara penodaan agama, siapapun pasti militan terhadap agamanya masing-masing. Kami sebelum ke sini, kami menginap di Larantuka, kami ketemu sama uskup. Saya minta saja, saya hanya mau bertanya. Tadi saya dengar nanti ke depan ini kalau sudah ada kunjungan ini berarti kalau sudah ada legalitas berarti urusan ke depannya sudah ada campur tangan dari pihak pemerintah. Oleh karena itu saya hanya mau. Terima kasih Bapak. Jadi legalitas itu sudah keluar setelah putusan MK 97 tahun 2016. Hanya saya tahun lalu masuk jadi direktur B ini belum pernah tersentuh. Belum ada sosialisasi, maka saya sosialisasikan. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada 2 item yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, yaitu tentu pertama individu. Apabila memang sudah hati kita fokus untuk pindah identitas dari agama menjadi penghayat kepercayaan, itu Dinas Kependudukan akan menyiapkan. Tentunya dengan rekomendasi camat, dan juga sebenarnya mesti ada pemangku budaya di sini yang harus dibentuk. Jadi
KTP itu mungkin selama ini agama Katolik. Nanti tertulis jadi kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu individu. Kalau sudah masuk di situ, tentunya kartu keluarga pun akan berubah status. Berapa keluarga kita yang masuk ke penghayat itu harus berubah. Nah ini juga karena ujung tombak itu adalah kepala dusun maupun kepala desa. Jadi mungkin peran aktif dari bapak-bapak sekalian ini perlu untuk bagaimana menyuarakan isi hati daripada warga kita. Itu secara pribadi. Tentunya juga setelah terlegalisasi KTP dan kartu keluarga, tentunya juga di acara perkawinan pun itu modelnya sudah berbeda sesuai dengan tata cara penghayat kepercayaan yang biasa. Biasa mungkin pastor yang melakukan sakramen perkawinan. Nah ini pemuka adatnya yang melakukan. Dan itu nanti dihadiri atau dicatatkan ke Dukcapil. Mungkin karena tempat ini jauh, nanti diberitahu yang namanya catatan sipil itu nanti ada legalisir. Nanti mungkin perantaranya mungkin Pak Camat. Karena tempat yang jauh dari Pulau Sika ya, Kabupaten Sika ya. Itu yang kedua. Dan kemudian karena penghayat kepercayaan ini seperti di Keva Menando itu hanya satu keluarga. Tetapi begitu dikatakan ini adat tradisi ini bagaimana? Yang melakukan ada 30.000 jiwa. Berarti KTP-nya agama Katolik, tapi ritualnya yang dilakukan adalah penghayat kepercayaan. Nah, yakinkan diri, karena kegiatan kegerejaan itu tetap berjalan. Penghayat kepercayaan itu kan tidak setiap minggu seperti gereja. Mereka kadang-kadang, saya tidak tahu kalau di sini, mohon maaf kalau saya salah, ada kadang di bulan purnama atau 5 tahunan sekali. Seperti di Lirung itu kepulauan Talaut itu pada saat bulan purnama mereka melakukan ibadah. Kami sudah datangan ke pulau-pulau, kami naik kapal menginap, kalau ini masih sebentar. Ke Kepulauan Tahuna kami menginap naik kapal, berangkat sore, tiba subuh pagi, begitu juga ke Talaut. Kenapa? Karena kami punya kewajiban untuk mensosialisasikan. Ternyata belum connect di beberapa tempat. Dinas Kependudukan tidak mengerti tentang hal itu. Sehingga pada saat warga kepercayaan mau merubah statusnya, dia tertolak. Nah, saya pikir di sini jangan sampai begitu. Yang artinya tetap semua ada kepastiannya, ada dari Amaina sekalian. Mau berubah silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Hanya kepastiannya sebagai contoh terjadi di Minahasa Selatan. Itu Bang? Minahasa Selatan. Ada bukunya kah? Tanggung jawab yang muda-muda ini mencatat. Karena kita juga pemerintah pasti akan menyimpan itu dokumen negara yang tidak bisa terlupakan, dan juga akan disimpan dan diingat oleh keturunan kita. Ini beliau masih ingat, apakah 2-3 generasi ke bawah akan ingat? Kita nggak tahu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Silakan. Dengan leluhur. Jadi ada hal-hal yang kita dengan agama baik, pokoknya kerjanya baik. Jadi hanya waktu pengungsian kami di sini tidak mau lari, kami tidak jalan. Erupsi gunung. Erupsi gunung. Disuruh mau keluar tidak mau. Disuruh mau keluar dari Palu tidak ada yang mau. Kita tidak mau. Tetap utuh 8 desa. Jadi kita 8 desa ya? Ya, tetap utuh 8 desa. Ayo, mari kita foto. Bagaimana? Ada yang hadir. Iya, ada yang hadir. Jadi begini saja nanti mau dipotong. Begitu.
airnya kita bisa minum. Main Pak. Yang uniknya di Kecamatan Palu ini di Desa Rokirole ini di setiap kampung itu ada 4 kampung ini air sungai macam ini ada semua. Di bawah juga ada. Iya, uniknya di situ. Jadi di satu kecamatan ini cuma di Desa Rokirole yang air sungai macam ini ada di sekitar. Jadi di sebelah ini ada uapan panas ada di Moa juga ada. Ini ada 3, jadi setiap kampung itu ada macam ini. Macam saya. Gimana ceritanya kok bisa tahu begini? Tadinya kan tidak tahu tuh. Tadi jadi ceritanya orang tua dulu kan mereka lihat ada uap ini, mereka tanam dengan bambu yang itu. Tapi setelah keluar uap itu ada uap sendiri yang ada di dalam tanah itu. Setelah digali, lihat dulu, ketemu dulu mata uapnya itu, baru pasang bambu ini dipotong supaya potongan bambu itu yang dipasang ke air uapnya itu kenal dengan itu. Maka terjadi penyuntikan seperti ini. Nah, seperti itu. Baru dipasang bambu yang panjang ini. Jadi kami di Carlo ini di Desa Rokirole ini yang di Carlo Desa Rokirole ini 4 kampung itu kalau dibilang bahwa kurang air itu tidak, tapi cukup air. Karena kami konsumsi untuk makan minum itu ambil dari ini, tidak pernah kurang, hanya mau mandi cuci dengan BPAH, bak penampung air pribadi, yang digunakan untuk cuci dan Pak ambil air. Air mau coba minum. 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 Mayu gimana? Setengah jam sudah masak. Ikan mana faida? Aku lah masih panas. Setengah masak. Itu manis kan. Setengah jam sudah masak. Boleh rasa. Oke nama. Rupa telah TV pani.